Empat hari sudah, duka atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 berlangsung. Namun, duka dan kehilangan masih terus menyelimuti hati para keluarga korban penumpang pesawat SJ182. Musibah nahas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu menggulirkan cerita sedih menggoyak hati dari keluarga korban. Rafiq Yusuf Alaidrus, salah satu keluarga penumpang pesawat SJ182, jauh dari Pontianak ke Jakarta demi mencari kepastian kabar tentang sang istri Panca Widyanusanti. Ia tidak ada firasat apapun. Rafiq yang saat itu menanti kepulangan sang istri dari Tegal menuju Pontianak dengan menumpang pesawat SJ182 justru harus terhentak lantaran menerima kabar pesawat yang ditumpangi sang istri hilang kontak. Padahal menurut Rafiq, sebelum pesawat itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Rafiq sempat menenangkan sang istri yang sempat khawatir lantaran cuaca hari itu kurang bersahabat. Selain itu, melalui sang adik Panca Widyanusanti juga menitipkan sebuah pesan yang mengharukan untuk sang suami. Ya, awal tahunnya pada tanggal 9 itu pesawatnya 6 Air harusnya berangkat jam 7, terus di delay berangkat jam 13.25, diganti dengan pesawat Sriwijaya. Masuk pesawat jam 14.05, terakhir pesan beliau, bukan pesan sih, cuma minta doa dari suaminya, karena dibilang cuaca kurang bagus, saya pesan sama ibu, ya banyak-banyak bersalawat. Tujuan Pontianak juga rutin, istilahnya ya memang rutin karena tinggalnya di Pontianak, cuma istri kan orang Tegal, liburan. Harusnya satu keluarga, cuma anak yang bungsu nggak mau ikut, akhirnya dia sendiri. Cuma anak waktu mau berangkat dia minta ikhlas dengan suaminya, itu berangkat sendirian. Ya saya suami ikhlas karena juga dari orang tua. Ya saya tahunya kan saya jemput istri jam 2:30 saya udah sampai, cuma sampai jam 4 saya lihat di tagline-nya itu kosong gitu. Orang bandara saya dapat saya buka di media sosial pesawat Sriwijaya 182 terus kontak. Pulang kampung lah, hanya dari Tegal transit pakai travel jam 4 subuh sudah sampai bandara. Artinya waktu itu Bapak Menjemput. Ya, terima kasih buat pihak bandara, pihak terkait atas fasilitasinya hingga saya sampai di rumah sakit Polri ini. Ya terima kasih lah untuk teman-teman. Ya mohon doanya kita soalnya kita merasa diperhatikan. Ya firasatnya cuma happy aja sih, dia pun juga happy. Cuma saya dapat telepon dari adik itu, waktu dia naik travel dia cuma pesan titip anak-anak. Iya, jam 14.05 masih komunikasi lewat PC, terus WA, dia minta doa karena cuaca kurang bersahabat. Saya bilang suruh banyak berselawat. Saya udah koordinasi sama orang tuanya karena saya suaminya yang bertanggung jawab, ya saya berharap bisa pulang ke rumah. Berapa anak? 4 orang. 4 orang. Ya, 1 laki-laki, 3 perempuan. Yang diminta dari pihak ini semua lengkap. Itu apa aja Pak? Data ya, data anak ya, dimulai gigi, darah, dan yang ada saya kurang paham juga di dalam itu. Ibu guru, iya di SMK Negeri 3, guru PPKN, SMK Negeri 3, Pontianak. SMK Negeri 3 Pontianak. Umur berapa Pak? Umur 47. Iya. Kelahiran 17 April 1974. Kalau Bapak, umur Bapak ibu? 49. Ya kalau bisa saya bawa ke Pontianak. Kalau kita sih itu musibah ya. Rezeki jodoh Allah. Sementara itu, pengakuan yang memilukan hati juga berasal dari Slamet Santoso, kakak korban penumpang pesawat SJ182 yang bernama Mulyadi.
Menurut Slamet, sang adik Mulyadi baru saja menikmati kebahagiaannya bersama sang istri lantaran keduanya baru 1 bulan lebih menikah. Ironisnya, Mulyadi melakukan perjalanan bersama sang istri yang tengah dalam kondisi hamil dengan menumpang pesawat SJ182. Namun, kini keberadaan Mulyadi dan sang istri bak misteri lantaran keduanya belum ditemukan di tengah luasnya lautan Kepulauan Seribu, tempat di mana pesawat SJ182 jatuh. Meski demikian, keluarga tetap berharap Mulyadi dan sang istri segera ditemukan. Abang ini politisi di DPP Hanura. Yang mantan yang ketum PBHRI. yang mantan ketum PBHRI. Baru menikah 1 bulan 20 hari. Jadi tanggal 20 nanti genap 2 bulan. Baru genap 2 bulan. Dan istri dalam kondisi hamil 3 minggu ya, 3 minggu. Saya kemudian istrinya Namanya istri. Fatul Yeti Trianingsih sama ibunya Hasanah sama satu adik angkatnya namanya Andi Siva. Bapak sama ibu sedang standby di Pontianak untuk menunggu proses itu, proses pencarian. Jadi kami pihak keluarga laki-laki memang keluarga Mulyadi memang agak terkejut juga ketika kami dapat kabar, kayak gitu. Maka abang sendiri sempat marah juga waktu dia dapat kabar itu, tapi ya kita pasrah aja, kita serahkan semuanya sama yang di atas karena sudah takdirnya begitu kan gitu. Duka pilu juga dirasakan keluarga besar atas kehilangan Rizky Wahyudi. Perjuangan Rizky dari anak tak mampu dan kini mapan berangkat ke Pontianak untuk membanggakan sang ibu dengan hasil kesuksesannya. Tapi justru dikabarkan ikut hilang bersama penumpang pesawat SJ182 lainnya. Hingga kini, Rizky belum diketemukan dan keluarga masih menanti kepulangannya. Anggota keluarga saya yang di Bangka ada 5 orang. Itu Rosi Wahyuni, itu kakak kandung saya. Rizky Wahyudi, anaknya dari Rosi Wahyuni. Saya langsung buka televisi, Mas. Saya langsung buka televisi, ternyata benar. Itu saudara saya. Istri saya nggak percaya kalau kecelakaan pesawat itu si Kiki, karena Kiki bilang sama istri saya 6 Air, sedangkan pesawat delay. Kiki bilang saya Sriwijaya gantinya. Dari situ, Mas, saya nggak bisa membayangkan. Saya yakin Kiki bertahan walaupun pesawatnya jatuh. Saya nggak percaya. Saya sempat shock itu, Mas. Rizky dari kecil susah, Mas. Mungkin Mas beruntung punya bapak. Kiki dari umur 1 bulan udah ditinggal bapaknya. Dari kecil dia susah orangnya. Sayalah yang bantu-bantu sekolah Kiki sampai tamat SMA. Sekarang dia udah mapan, sudah sukses, sudah punya segala-galanya. Namun umurnya pendek. Rencana dia sampai ke Tapang, dia mau menghibur ibunya, mau bawa ke showroom mobil. Pilih mobil di situ mama. Mamanya sampai bawa uang tunai 31 juta kemarin dalam pesawat. Saya yakin mudah-mudahan ada kekuasaan dari Allah, Kiki bertahan dengan pelampung. Tapi saya berpikir besi pun hancur. Itu aja, Mas. Buat keluarga korban, teruslah tabah. Saya tahu ini berat sekali. Saya percaya apabila belum diputuskan bahwa seseorang dinyatakan sudah ditemukan jasadnya, masih ada kesempatan di sana. Tapi bagi orang yang sudah ditinggalkan, saya berdoa supaya arwah bisa diterima di sisinya dan diberikan ketabahan yang tabah kepada orang-orang ditinggalkan.